Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri dari kelas A2, Program Studi Pendidikan Agama Islam, NIM 242101010001. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 yaitu tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme adalah suatu paham atau ideologi yang menitikberatkan pada persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Ini melibatkan rasa cinta terhadap tanah air, kebudayaan, dan sejarah bangsa sendiri. Nasionalisme seringkali dikaitkan dengan perasaan memiliki dan bertanggung jawab terhadap negara. Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Ini mencakup berbagai aspek seperti bahasa, budaya, sejarah, agama, dan nilai-nilai bersama. Identitas nasional terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Konsep nasionalisme dan identitas nasional memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain, yang pertama yaitu dalam bidang politik. Nasionalisme menjadi dasar bagi terbentuknya negara. Identitas nasional menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah dalam bidang sosial budaya. Nasionalisme mendorong pelestarian budaya dan tradisi bangsa. Identitas nasional menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Nasionalisme dapat mendorong semangat gotong royong dan kerjasama dalam membangun perekonomian bangsa. Identitas nasional dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Yang keempat adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nasionalisme menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membela negara. Identitas nasional menjadi landasan dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Ada berbagai perspektif tentang nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama adalah perspektif historis. Nasionalisme dan identitas nasional terbentuk melalui sejarah yang panjang dan kompleks. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah suatu bangsa akan membentuk kesadaran nasional. Yang kedua adalah perspektif sosiologis. Nasionalisme dan identitas nasional dipengaruhi oleh struktur sosial, interaksi sosial, dan proses sosialisasi. Yang ketiga adalah perspektif antropologis. Nasionalisme dan identitas nasional dibentuk oleh budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat adalah perspektif politik. Nasionalisme dan identitas nasional menjadi alat politik yang digunakan oleh para pemimpin untuk meraih dukungan rakyat. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep nasional dan identitas nasional semakin kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama yaitu keberagaman suku, agama, dan budaya dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua adalah arus globalisasi yang dapat mengikis identitas nasional jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian budaya. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan informasi yang dapat mengubah nilai-nilai tradisional menjadi dasar identitas nasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasinya. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai unsur atau kelompok dalam masyarakat. Proses ini penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah keberagaman. Karena terlalu banyak perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat memicu konflik. Yang kedua adalah diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan perpecahan. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik. Yang keempat, perbedaan pembangunan antar daerah dapat memicu ketidakpuasan dan tuntutan yang berbeda-beda. Yang kelima, radikalisme atau ideologi ekstrim dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain faktor penghambat, ada pula faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas yang dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan rasa kebangsaan. Yang ketiga, keadilan sosial atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keadilan dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kesejahteraan dan persatuan.
Yang keempat, kepemimpinan yang bijaksana dan tegas dapat menyatukan masyarakat dan mengatasi konflik. Yang kelima, media massa yang bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang benar dan membangun persatuan. Implementasi integrasi nasional yang pertama adalah penguatan nilai-nilai Pancasila. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dapat membangun karakter bangsa yang toleran dan bersatu. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkuat konektivitas. Yang ketiga, penguatan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil dapat menciptakan rasa keadilan dan keamanan. Yang keempat adalah dialog dan musyawarah. Menyelesaikan masalah melalui dialog dan musyawarah dapat menghindari konflik dan memperkuat persatuan. Dan yang kelima adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Integrasi nasional sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa. Dengan adanya integrasi, negara dapat lebih kuat, stabil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Di bab yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi dan implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi, atau sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Ia merupakan kumpulan aturan dan prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta hak-hak dasar negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara, serta menjadi identitas nasional. Implementasi konstitusi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah menjadi landasan hukum bagi negara kita sejak kemerdekaan. Implementasi dilakukan melalui berbagai cara, antara lain yaitu yang pertama adalah pembentukan lembaga negara, yang kedua pembuatan undang-undang, yang ketiga pelaksanaan pemerintahan, yang keempat perlindungan hak asasi manusia, dan yang kelima adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Bab yang keempat, saya akan membahas tentang implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Hak dan kewajiban dalam pendidikan adalah hak dasar setiap individu. Namun, seiring dengan hak tersebut, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Yang pertama adalah hak siswa. Siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Siswa juga dibebaskan memilih jenis pendidikan, mengembangkan diri secara optimal, berpendapat dan berkreasi, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain memiliki hak, siswa juga memiliki kewajiban. Kewajiban siswa yaitu rajin belajar, menghormati guru dan teman, menjaga nama baik sekolah, serta aktif dalam kegiatan sekolah dan menaati peraturan sekolah. Selain siswa, ada pula guru yang juga memiliki hak dan kewajiban. Hak guru yaitu mendapatkan penghasilan yang layak, mengembangkan profesi, dan mendapatkan perlindungan hukum. Di samping itu, guru juga memiliki kewajiban. Kewajibannya yaitu antara lain menyalurkan ilmu pengetahuan, menjadi teladan bagi siswa, mengembangkan potensi siswa, menjaga hubungan baik siswa, orang tua, dan sesama guru. Selain siswa dan guru, orang tua juga memiliki hak. Hak orang tua yaitu memilih pendidikan untuk anaknya, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan mendapatkan informasi tentang perkembangan anaknya. Orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak. Kewajibannya yaitu mendaftarkan anaknya ke sekolah, memenuhi kebutuhan belajar anaknya, dan bekerja sama dengan sekolah. Meskipun hak dan kewajiban dalam pendidikan sudah diatur dalam undang-undang, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia, juga masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas yang memadai, kurangnya guru yang berkualitas dan merata, serta anggaran yang terbatas untuk sektor pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan diperlukan upaya dari berbagai pihak, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, memperbaiki kualitas guru, dan membangun infrastruktur sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, dan memberikan layanan konseling bagi siswa. Orang tua juga diharapkan aktif dalam mengawasi dan mendukung pembelajaran anak. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.